Sajadah ibadah yuk. Alhamdulillah tadi ibu dari majelis taklim Baitul Taqwa. Baitul Taqwa. Iya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya anak mengusir orang tua? Jawabannya sudah pasti dan sudah tentu haram. Kenapa sebab? Apa alasannya mengusir orang tua? Apapun alasannya, orang tua tetap orang tua, seperti apapun bentuknya. Kewajiban kita kepada orang tua tidak harus luntur hanya karena kelakuan orang tua. Betul? Ingat pemirsa dimanapun berada, apalagi baru memfasilitasi orang tua. Walaupun daging kita seorang anak dicacah-cacah, bahasa kampungnya mah, ditetelin, dicincang buat ngebalas jasa orang tua, itu belum bisa kebalas. Subhanallah wa bihamdi. Makanya pemirsa, kaum Adam dimanapun berada, jadikan seorang ibu, khususnya bapak, putri dan raja dalam hidup kita. Walaupun kita sudah beristri, istri ketemu dengan kita itu ketemu gedenya. Nggak nyebokin kita, nggak nyuapin kita, nggak bopong-bopong kita, nggak ngelahirin kita. Betul? Subhanallah. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Drang, 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 drang. Subhanallah. Yang kedua tadi apa kalian tadi? Bagaimana caranya? Ini saya alamin juga, Abi. Gitu. Ya, karena seusia saya gitu ya, yang beranjak dewasa itu mungkin. Awas nyadin mau terbang nih. Iya, apa tadi? Seusia saya itu biasanya anak yang beranjak dewasa itu agak sulit menerima masukan dari orang tua ya. Apalagi misalnya disuruh sholat gitu. Sedangkan sholat itu kan nggak nyampe setengah jam ya, Abi ya. Saya akuin juga, saya juga sebagai anak juga masih belum 5 waktu gitu ya, Abi ya. Iya. Masih banyak kekurangan gitu. Gimana tuh, Abi? Pak Ustaz, ayo Abi, bagaimana sih anak itu disuruh sholatnya susah? Tugas seorang ibu sampai hari kiamat, bukan kepada anak saja, kepada orang lain pun wajib hukumnya kita umat Islam nahi mungkar amr ma'ruf. Karena mengajak kebaikan kepada orang lain, melarang kebatilan kepada orang lain, itu bukan tugas kiai, itu bukan tugas ustadz, itu bukan tugas para alim ulama, tetapi tugas kewajiban sesama umat Islam. Sajadah ibadah yuk. Jadi pemirsa, kaum Adam, kalau kita sudah punya anak dan istri, tetap utamakan orang tua sampai hari kiamat. Umur orang tua hanya tinggal sisa, bekas ngurusin kita. Betul? Bekas ngelahirin kita. Betul? Bekas meder-mereden kita. Betul? Sampai pada keriput, sampai bungkuk. Kenapa? Diperas sampai darah dagingnya pun diisap selama 2 tahun. Betul? Darah dagingmu dari kasih sayangnya, jiwa ragamu dari air susunya. Betul, Bu? Makanya kalau pemirsa, ikhwan dimanapun berada, seorang laki-laki pengen buatin rumah istrinya, maka harus terlebih dahulu ngebuatin rumah untuk ibunya. Oh Pak Ustadz, kami belum mampu untuk membuat 2 rumah untuk istri dan orang tua. Kalau tidak mampu membuat 2 rumah, buatlah 1 rumah. Tapi berikan kuncinya, kekuasaannya kepada seorang ibu, bukan kepada seorang istri. Ingat. Pemirsa Barai TV dimanapun ikhwan berada, ibu-ibu ahli surga semuanya, amin. Amin. Sajadah ibadah yuk. Alhamdulillah. Isnani wa'akibahum Allah, atau isnani wa'ajiluhum Allah uqubatahum fid dunya. Itu adalah hadis Rasul menyatakan ada 2 manusia yang akan disiksa oleh Allah, tidak harus menunggu mati, hidup-hidupan. Sebelum mati bahkan mereka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Jangan takut dulu, Bu ya. Masa ibu-ibu ada Abi lagi tanya.
atau santai aja. Mereka adalah al-bagyu, penjina-penjina, dongdot, jablay. Itu yang akan mendapatkan adab semasa hidupnya sebelum kematiannya. Subhanallah. Iya. Iya, itu pasti karena hadis Rasul pasti benarnya bahwa pertama yang akan mendapat hukuman masa hidup adalah penjina. Itu yang pertama. Entah apa hukumannya. Sebelum mati akan mendapatkan bukti. Yang kedua adalah uququl walidain. Anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Dosa durhaka kepada orang tua Allah tidak membalas nanti menunggu mati. Tapi hidup-hidupan anak itu akan merasakan kutukan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ulahnya kepada kedua orang tua. Ada seorang anak yang hidupnya tidak pernah bahagia. Ada yang seorang anak tadinya maju sukses jadi bangkrut acak-acakan. Ada seorang anak yang kena penyakit tidak bisa disembuhkan. Berbagai macam kutukan dan adab yang Allah turunkan kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Maka dari itu para ikhwan, ingat. Halo. Ibu-ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Abi mau menghimbau dulu sih. Ya, silakan. Sama ini Kang Deni ya. Silakan, Abi. Para kaum Adam, laki-laki khususnya. Oh iya, waktu ada yang mau lewat dulu. Oke, saya berdiri ya, Abi ya. Ibu masih mau lanjut? Iya, pemirsa Barai TV jangan beranjak kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Jadi tetap di Sajadah.